और ये पेन लेना। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badlapur adalah sebuah film yang menceritakan seorang laki-laki yang ingin balas dendam kepada dua orang perampok yang telah membunuh anak serta istrinya. Tanpa panjang lebar spoiler di awal, yuk kita langsung saja ke filmnya. Awal film kita diperlihatkan seorang wanita dengan satu anak laki-lakinya. Mereka adalah Misha dan Robin. Mereka sedang menyeberang jalan dan menuju ke mobilnya. Mereka memasuki mobil, tetapi belum juga jalan. Tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang memaksa ingin memasuki mobil dan mengambil alih kemudi. Kedua laki-laki itu adalah Liak dan Harman. Mereka adalah dua orang perampok bank yang ingin melarikan diri usai menjalankan aksinya. Di jalan, Misha mencoba melawan kedua perampok itu, tapi apa daya, anak Misha, Robin, yang duduk di bangku depan malah terjatuh dari mobil itu. Misha pun memaksa Liak untuk menghentikan mobil, tetapi karena panik dikejar polisi, Liak malah menembak Misha agar tidak mengganggu dia yang sedang membawa mobil. Setelah itu pistol diberikan Harman dan Liak menyuruh Harman turun dari mobil. Sedangkan Liak lanjut tancap gas. Setelah beberapa saat dikejar polisi, Liak pun tertangkap sedangkan Misha kritis di mobil itu dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dan film pun menunjukkan seorang laki-laki yang sedang berada di kantornya. Ia adalah suami Misha yang bernama Raghu. Raghu menerima telepon dari polisi yang mengabarkan bahwa istri dan anaknya mengalami kecelakaan dan berada di rumah sakit. Tetapi setelah sampai di rumah sakit, polisi berkata kepada Raghu bahwa sebenarnya istri dan anaknya tidak mengalami kecelakaan, melainkan perampokan. Raghu menemui istrinya yang kritis dan pada akhirnya istrinya meninggal, sedangkan anaknya juga meninggal berada di kamar mayat. Raghu pun bersedih dan pulang ke rumah. Sesampai di rumah, para tetangga mengucapkan bela sungkawa dan ikut bersedih. कल शाम 4 बजे क्रिमेशन। Sementara itu, di kantor polisi, Liak sedang diinterogasi untuk mengetahui rekan satunya lagi yang berhasil kabur membawa uang hasil rampokannya. Liak pun mengarang cerita supaya Harman aman dan Liak berkata bahwa dirinya mengenal Harman baru beberapa minggu dan Harman memberikan pekerjaan sebagai supir. Dan Liak berbohong kepada polisi bahwa yang menembak Misha adalah Harman, sedangkan dia hanya menyetir mobil dan tidak tahu kalau Harman mempunyai senjata. Beberapa hari kemudian, Raghu mendatangi kantor polisi untuk mempertanyakan teman Liak apakah sudah ketemu atau belum, dan polisi pun berkata belum menemukan rekan Liak. Raghu pun mendatangi Liak di selnya dan mengajarnya, tetapi Raghu dicegah oleh polisi yang ada di situ supaya Raghu tidak terus mengajar Liak. Lalu Raghu pun menyewa seorang detektif untuk menyelidiki kasus terbunuhnya Misha dan Robin karena Raghu merasa polisi setempat tidak bisa memecahkan kasusnya. Di dalam sel, Liak pun mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Liak dikerjain dan dikeroyok beberapa preman tahanan dan mereka ingin Liak mengatakan di mana hasil rampokannya. Keesokan harinya, detektif yang disewa Raghu sengaja menemui Ibu Liak yang baru saja menjenguk Liak di tahanan. Dan dari Ibu Liak, detektif itu mendapatkan info bahwa Liak mempunyai pacar seorang PSK di Mumbai yang bernama Jim Lee. Dan mungkin Raghu bisa mendapatkan info darinya tentang rekan Liak yang ikut dalam perampokan itu. Dan Raghu pun berangkat ke Mumbai untuk menemui wanita itu dengan berpura-pura menjadi pria hidung belang. Dan bahkan Raghu berani membayar 2 kali lipat tarif biasanya untuk bisa bertemu wanita itu. Dan pada akhirnya, Raghu bertemu dengan Jim Lee. Jim Lee pun langsung merayu dan pengen saat di kamar. Tapi Raghu malah mengikat Jim Lee dan bertanya siapa rekan Liak. Tapi Jim Lee juga tidak tahu siapa rekan Liak. Raghu pergi dan berpesan kepada Jim Lee bahwa dirinya
bisa memberikan banyak uang, tetapi dengan cara Jimli bisa mencari tahu rekan Lia. Dan besoknya pun Jimli mencoba menemui Lia untuk mengorek informasi, tetapi Lia tetap tidak mengatakan apapun. Setelah menemui Lia, Jimli ditemui Ragu di rumahnya sendiri. Ragu ingin tahu apakah Lia mengatakan tentang rekannya kepada Jimli, tapi kata Jimli tidak. Lia tidak mengatakan apapun dan hanya diam memandangi dirinya. Di sini Ragu kesal dan ingin membuat marah Lia dengan mengajak Jimli bercinta. Jimli harus melayani Ragu karena Jimli seorang PSK, kata Ragu, dan akhirnya Ragu ambil posisi dari belakang dan dihajarlah si Jimli ini. तू लायक के लिए ऐसे नाचती है? Besoknya Ragu sengaja ke kantor polisi dan bertemu Lia. Ragu berkata kepada Lia bahwa ada pesan dari Jimli. Di situ Lia marah karena Ragu bisa tahu soal Jimli, padahal Jimli selalu menggunakan nama samaran selama ini. Sekarang kita ke Lia yang harus menjalani kurungan penjara 20 tahun. Dia sudah tidak kuat di penjara. Lia mencoba kabur dari tahanan dengan menumpang truk pengangkut sayur. Namun aksinya gagal karena dari awal seorang polisi telah mengawasi gerak-geriknya dan Lia pun dimasukkan lagi ke dalam tahanan. Dan Lia terus memikirkan cara supaya bisa kabur dari tahanan itu. मंगलवार दूधी शुक्रवार बैतालू संडे Di lain tempat, Ragu kedatangan seorang wanita yang bekerja di LSM Pemasyarakatan. Wanita itu bercerita bahwa Lia sudah menjalani kurungan penjara selama 15 tahun dan 5 tahun lagi ia akan bebas. Wanita itu mengatakan bahwa Lia terkena sakit sejenis kanker dan mungkin saja akan segera mati. Wanita itu meminta Ragu untuk membebaskan Lia dengan jaminan dirinya supaya Lia mendapatkan kesempatan kedua menjalani hidup normal di masa-masa sakitnya. Tetapi dendam Ragu masih belum membalaskan. Ragu juga belum menemukan rekan Lia selama ini. Dan sekarang scene menunjukkan Ibu Lia yang pergi menemui Ragu. Dan ternyata Ibu Lia tahu nama serta alamat rekan Lia. Ibu Lia memohon agar Ragu memberikan gerasi kepada Lia supaya Lia bebas lebih awal. Sebagai gantinya Ibu Lia akan memberikan nama serta alamat rekan Lia dan Ragu pun menyetujuinya. Lia bebas dengan gerasi Ragu dan Ragu mendapatkan rekan Lia. Dan scene pun menunjukkan seorang wanita yang membawa mobil dan kebetulan banyak kempes di jalan dan Ragu pun kebetulan lewat dan memberikan tumpangan kepada wanita itu. Wanita itu bernama Kancan yang sebenarnya dia adalah istri dari Harman, yaitu rekan Lia yang selama ini dicari-cari Ragu. Selang beberapa waktu sambil mengobrol di mobil, Kancan mengucapkan terima kasih kepada Ragu dan Kancan mengatakan bahwa dia punya sebuah restoran dan kalau mau Ragu bisa mampir ke restoran itu dan sampailah Kancan di rumahnya. Besokannya Ragu benar-benar mampir ke restoran itu dan Kancan menyambutnya serta memperkenalkan suaminya kepada Ragu. Kancan pun meninggalkan mereka untuk mengambil makanan dan di saat itu rupanya Harman sudah tahu bahwa Ragu adalah suami dari Misa. Harman berkata kepada Ragu untuk tidak melibatkan istrinya karena istrinya tidak tahu apa-apa. Dan saat itu juga Kancan datang dan Ragu dengan songongnya berkata kepada Kancan bahwa suaminya besok mengundangnya untuk makan siang di rumahnya dan Ragu pun pamit pergi dari restoran itu. Besoknya Ragu pun datang ke rumah Harman untuk makan siang. Kancan langsung meminta maaf kepada Ragu karena dia baru tahu cerita sebenarnya karena Harman baru menceritakan semalaman. Harman dan Kancan meminta maaf kepada Ragu dan akan memberikan apa saja kepada Ragu, tetapi Ragu malah semakin marah dan akan melaporkan Harman ke polisi. Ragu pun berkata ia tidak akan melapor ke polisi, tetapi sebagai gantinya Kancan harus tidur dengannya. Dan demi menyelamatkan suaminya, Kancan terpaksa mau melayani Ragu. Mereka berdua menuju kamar atas untuk melakukan mantap-mantap, sedangkan Harman tidak bisa berbuat apa-apa melihat itu semuanya. Sesampainya di kamar, Kancan membuka bajunya, tapi Ragu hanya menipu Harman. Ragu menyuruh Kancan untuk berteriak seakan sedang digenjot Ragu, supaya Harman mendengarkan di balik pintu kamar. Ragu hanya mempermainkan Harman, dengan itu maka hati Harman akan hancur, karena pasti ia berpikir bahwa istrinya sudah digenjot oleh Ragu, padahal Ragu tidak menggenjot istrinya. ओके
Sesudah itu, Ragu berkata kepada mereka bahwa Lia akan bebas dan dia pasti akan menghubungi. Dan saat Lia menghubungi Harman, Ragu menyuruh Kancan untuk memberitahu Ragu apa rencana Lia. कुछ नहीं हुआ हरमान, कुछ नहीं हुआ। Dan sekarang kita menuju Lia yang sedang bebas dari penjara. Ia langsung ke tempat biasa pacarnya yaitu Jim Lee tinggal. Tapi sesampainya di sana ternyata Jim Lee sudah pindah. Dan di situ sudah dihuni oleh seorang wanita yang ternyata berprofesi menjadi PSK juga. Dari situ Lia mendapatkan alamat rumah Jim Lee yang baru dan dia pun ke rumah Jim Lee. Mereka mengobrol membicarakan sedikit kisah mereka dan Lia mengajak Jim Lee pergi karena Lia mencintai Jim Lee. Tetapi Jim Lee menolak karena ia sekarang sudah menjadi istri kedua seorang pejabat. Lia pun kecewa lalu ia meminjam uang dari Jim Lee dan Lia pun menemui wanita PSK tadi dan mantap-mantap dengannya. Sehabis itu, Lia menelepon Harman. Lia meminta Harman menyiapkan uang serta paspor untuk pergi ke luar negeri. Dan Kancan pun memberitahukan hal itu kepada Ragu. Lalu Ragu menyuruh Kancan menyiapkan uang serta paspornya. Dan Ragu akan mengambilnya untuk diberikan kepada Lia sendiri. Serta menyuruh Kancan untuk membeli 2 tiket untuk Kancan sendiri dan suaminya untuk pergi ke suatu kota yang bernama Sirdi. Ragu pun pergi ke rumah Harman. Di sana cuma ada Kancan karena Harman baru keluar mengambil uang jatah Lia dan akan kembali setelah 2 jam. Ragu mengajak Kancan ke kamar lalu menyuruhnya mandi dan ganti baju. Kancan pun masuk ke kamar mandi dan menelepon Harman bahwa Ragu ada di rumah. Setelah mandi, Kancan keluar dari kamar mandinya dan Ragu tiba-tiba saja memukul kepala Kancan dengan palu sehingga menyebabkan Kancan berdarah dan jatuh terkapar. Tak lama kemudian Harman datang dan langsung menuju kamar mencari istrinya. Setelah sampai di kamar, Harman menemui istrinya yang sudah terkapar dan bersimpah darah. Lalu muncul Ragu menyusul ke kamar dan Harman pun ikut dihajar oleh Ragu dan mereka berdua dihabisi oleh Ragu. Setelah itu Ragu menguburkan mayat mereka untuk menghilangkan jejak. Lalu Sin memperlihatkan Lia yang sedang menunggu kedatangan Harman yang disuruhnya untuk membawakan uang serta paspor. Tapi malah Ragu yang datang dan duduk di samping Lia. Ragu pun berkata bahwa temannya tidak akan datang. Lia pun pergi untuk mencari tahu keberadaan Harman dan istrinya. Dan setelah bertanya kepada seorang penjaga restoran, akhirnya Lia tahu bahwa Harman pergi ke Sirdi bersama istrinya. Di lain waktu polisi sedang mencari Harman juga. Dan polisi-polisi itu bertanya kepada Lia karena Lia beberapa hari terakhir kedapatan berada di restoran Harman. Kenapa Harman tiba-tiba menghilang? Harman memesan sebuah kamar hotel tetapi dia tidak pernah datang di kamar itu. Harman juga membeli tiket ke Sirdi tetapi dia tidak ada kedatangannya di Sirdi. Dari sini Lia tahu dan menyimpulkan bahwa menghilangnya Harman dan istrinya mungkin karena ulah Ragu. Pasti Ragu sudah membunuh teman-temannya itu dan mengambil uang jatah hasil rampokannya dulu. Maka dari itu Lia mendatangi rumah Ragu secara diam-diam. Lia mencoba membunuh Ragu, mencekik Ragu dan menyuruh Ragu mengatakan di mana uang itu. Di sini Ragu hampir kalah karena tercekik. Tetapi pada akhirnya Ragu berhasil melawan dan membalas Lia dengan pukulan-pukulannya dan akhirnya Lia tumbang dan pingsan. Setelah sadar, Ragu bercerita kepada Lia bahwa temannya yaitu Harman juga istrinya telah ia bunuh. Ragu juga menceritakan detail bagaimana ia membunuhnya, serta di mana Ragu menguburkan Harman dan istrinya. सच में मार दे तुम। दोस्त जिसका नाम तू 15 साल से किसी वजह से मुझे देने के लिए तैयार हो गया था। लाशें खड़कवासला सेक्टर 3 में Lia pun bengong dan berkata kepada Ragu bahwa yang membunuh istrinya bukanlah Harman melainkan dirinya. Dan Lia juga berkata kepada Ragu bahwa Ragu telah salah membunuh orang. Dan sehabis itu Lia pun pergi dari rumah Ragu menuju ke rumah Jim Lee. Lia menceritakan semua kepada Jim Lee bahwa ia bebas dari penjara karena sakit. Karena itu ia bisa bebas lebih awal. Lia juga bercerita rencananya untuk membawa Jim Lee pergi setelah ia mendapatkan bagian uangnya. Tetapi Harman malah sudah mati karena dibunuh oleh Ragu dan mengambil semua bagian uangnya. Sementara itu Ragu kedatangan polisi yang curiga kepada Ragu karena sidik jari Ragu juga ada di rumah Harman.
Polisi itu curiga bahwa Harman dan istrinya hilang karena dibunuh oleh Raghu, karena Raghu tahu bahwa Harman adalah rekan Lia saat merampok dulu. Dan polisi itu mendesak Raghu untuk mengakui semua itu karena polisi itu sudah menyimpan bukti-bukti yang kuat, diantaranya video keberadaan Raghu yang ada di restoran Harman. Polisi itu juga menyuruh Raghu menyerahkan uang bagian Lia kepada dirinya. Dengan begitu maka semua bukti-bukti akan dihilangkan. Polisi itu memberikan waktu kepada Raghu sampai besok untuk mengabarinya, karena besok adalah hari terakhir polisi itu bertugas karena akan segera pensiun, dan lalu polisi itu pergi. Dan besoknya Raghu mengabarkan bahwa dia tidak akan memberikan uangnya kepada polisi itu, dan polisi itu mengancam akan mendatangi Raghu dan menangkapnya. Polisi itu bersiap-siap pergi untuk menangkap Raghu, tapi tiba-tiba saja Lia datang dan mengakui kepada polisi bahwa dirinya lah yang membunuh Harman dan istrinya karena mereka menolak memberikan bagian uangnya kepada dirinya. Lia juga mengatakan bagaimana ia membunuh Harman dan istrinya serta di mana ia menguburkannya. Lia mengatakan semua sesuai cerita Raghu kepada saatnya Raghu membunuh temannya itu. Dan dengan ini Raghu lolos dari penyelidikan dan ancaman polisi, sedangkan Lia harus mendekam lagi di penjara. Lia memberikan kesempatan kepada Raghu untuk bebas karena ia telah membunuh istri dan anaknya. Serta penjaralah tempat yang cocok untuk Lia karena di sana dia mendapatkan pengobatan sakitnya serta lolos dari Raghu yang masih mendendam kepadanya. Dan film pun selesai. Sampai bertemu di cerita film berikutnya. Bantu subscribe jika kalian berkenan, berikan like serta komennya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मर गया तेरी बीवी बस। तो ये भी जानता हूँ अपने सर पे क्यों लिया, तो दूसरा चांस देने के लिए। चांस लायक तो नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। 20 वक्त का बदला तो पूरा हो गया ना।